Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Musahil dari SMK Luda Bumiayu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja. Pelaksanaan uji kinerja ini secara daring di SMK Luda Bumiayu. Berikut video yang saya buat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 TKJ 3 yang saya cintai. Bagaimana hari ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kalian mendapatkan perlindungan dari Allah SWT ya, agar terus sehat, karena dalam masa pandemi seperti ini kita dituntut untuk setiap hari ya untuk terus sehat ya. Semoga hari ini dan kedepannya nanti itu kalian terus sehat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini ya, saya minta untuk salah satu untuk menyiapkan lalu berdoa agar kegiatan hari ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, semuanya berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Ya, saya minta tolong untuk Mas Muhammad Ardani untuk memimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Dani untuk memimpin doanya ya. Semoga apa yang kita inginkan ya, semoga kita doakan hari ini semuanya bisa terwujud ya. Oke. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, ya, Pak. Semangat dong, harus semangat ya. Kalian harus semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini karena kalian masih muda ya, kalian harus masih semangat untuk belajar ya, karena ada ada satu kutipan yang sangat bagus sekali dari Pak Profesor B.J. Habibie, almarhum Profesor B.J. Habibie merupakan presiden ya, pernah menjadi mantan presiden Republik Indonesia, itu pernah mengatakan bahwa muda belajar, tua menang ya. Ini maksudnya apa ya? Mumpung kalian masih muda, teruslah belajar. Mumpung kalian masih muda, terus belajar apapun yang ilmu yang kalian pelajari, pokoknya kalian belajar dipelajari semuanya hal-hal yang baik itu ya. Jadi nanti apa? Ini fungsinya atau manfaatnya nanti ketika kalian sudah tua, kalian sudah tidak perlu belajar lagi. Kenapa? Kalau sudah tua itu biasanya ketika akan belajar itu malas ya. Makanya mumpung kalian masih muda, teruslah belajar agar apa? Agar kalian meraih cita-cita yang kalian inginkan, dan ketika sudah tua kalian bisa menikmatinya itu semua ya. Oke ya. Oke, kemudian saya absen dulu ya, saya absensi terlebih dahulu untuk mulai kegiatan hari ini. Yang pertama ada Mas Benaya, hadir ya. Hadir, Pak. Benaya, hadir. Mas Dani. Mas Dani. Mas Dani ada ya? Hadir, Pak. Mas Faril. Faril. Oh. Ya. Kemudian Melisa Fernanda, Mbak Melisa Fernanda. Hadir. Kemudian Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Ya. Siti Hana. Hadir. Kemudian Mas Sofyan Andrian. Hadir, Pak. Torik Ardiansa. Hadir, Pak. Baik ya. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah sehat semua, Pak.
Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga semuanya hari ini sehat semua dan ke depan juga sehat semuanya. Oke. Saya ingin tanya dulu ya. Pada pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa ya? DHCP. DHCP. DHCP ya, betul sekali DHCP. Nah, fungsinya apa sih untuk DHCP itu? Untuk menambahkan IP address secara otomatis. Iya, bagus sekali ya, bagus sekali Mbak Siti Hana untuk jawabannya ya. Jadi DHCP, fungsi DHCP server ya, itu untuk menambahkan IP address secara otomatis. Nah, kita akan mengaitkan materi minggu lalu mengenai DHCP ya, mengenai pemberian IP secara otomatis, dan hari ini kita akan bahas yaitu mengenai DNS. Sebelum kita membahas mengenai DNS, ya, tentunya kalian hampir setiap hari menggunakan internet, betul tidak? Betul, Pak. Ya. Nah, untuk apa sih biasanya kalian menggunakan internet? Buat nyari tugas apa? Untuk mencari Nonton. tugas. Untuk Nonton. YouTube. Wow, yang Pak Siti Hana katanya untuk nonton YouTube gitu ya. Nah, nih pada saat kalian menggunakan internet, itu kan biasanya di atas ya. Kalian kan ketikkan sesuatu. Nah, kalian biasanya mengetikkan apanya itu? Ya, pada adres itu mengetikkan apa? Biasanya www.youtube.com, Pak. www.youtube.com. Terus yang lain ada lagi? google.com, Pak. Oke, google.com ya. Oke, jadi gini. Ketika kalian ingin membuka sebuah website atau menggunakan internet ya, itu kalian cukup mengetikkan alamatnya, ya, alamatnya saja. Nah, tahukah kalian ini kalau alamat yang kalian ketikkan itu merupakan hasil merupakan hasil dari DNS server ya. Jadi ini akan sangat kita lebih mudah mengingat ya, karena kita lebih mudah mengingat dengan menggunakan kata ya ataupun bahasa seperti itu ya yang mudah dipahami. Itu merupakan salah satu hasil dari DNS. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu DNS ya. Nah, saya akan share dulu salah satu tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Lihat ya. Lihat nggak? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah kegiatan pembelajaran, kalian dapat merangkum konsep DNS server dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, kalian dapat memilih konfigurasi DNS server dengan tepat. Ini yang ketiga ya, saya tulis satu itu. Ya, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan konfigurasi DNS server yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi DNS server dengan tepat dan menyajikan hasil dalam bentuk laporan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai DNS server. Ya, oke. Nah, ini yang perlu kalian pahami, ya. Kompetensi yang harus dicapai bagi seorang administrator, ya, bagi seorang administrator jaringan, ya. Ini merupakan kompetensi yang harus kalian pelajari, ya. Kompetensi yang harus kalian capai sebagai seorang network administrator. Kenapa? Karena gini, ya. Dengan server ini, maka klien ini dapat mengakses sebuah halaman web, ya, cukup dengan mengetikkan namanya saja. Ya, itu, ya. Jadi kalian sebagai seorang network administrator, maka kalian harus menguasai kompetensi ini. Ya, karena itu tadi, biar klien ketika mengakses sebuah halaman web cukup dengan mengetikkan namanya saja, ya, tidak perlu harus menggunakan IP. Ya. Nah, untuk metode pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu ada materi ceramah, ada diskusi, kemudian juga menggunakan metodenya adalah discovery learning. Ya. Nah,
sebelum kita mulai, ya silakan kalian mengerjakan pretest dulu yang sudah saya share pada grup WA ya kelas, dan bisa lihat ya di ya, silakan kalian bisa lihat. Nah, di grup WA kelas itu ini ya, untuk pretest kalian bisa kerjakan sekarang ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih, waktunya sudah selesai. Jawabannya bagus-bagus. Oke, kalian sudah hasilnya cukup lumayan bagus. Berarti kalian sudah membaca ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi saya lihat dulu hasilnya. Oke, hasilnya lumayan sudah cukup lumayan. Berarti kalian sudah membaca materi saya yang sudah share kemarin ya. Itu kalian berarti sudah memahami ya, sedikit memahami mengenai DNS itu. Oke ya. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai DNS ya. Ya, terlihat ya. Jadi apa itu DNS ya? Nih. Terlihat ya ini ya. Ya. DNS server. Pertama ya konsep DNS ya. Apa itu DNS ya? Jadi DNS itu adalah Domain Name System ya. Apa itu DNS ya? Domain itu adalah domain name. Yang mana sih? Bentar. Nah, apa itu DNS ya? Jadi DNS adalah domain name system ya. Sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Juga yang mengatakan bahwa standar teknologi yang mengatur penamaan publik dari sebuah situs web. Ya, ada juga sistem yang mengatakan bahwa sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain. Itu adalah DNS. Nah, ini saya kasih contoh ya untuk apa namanya DNS ya. Jadi gini, kalian saya contohkan pada CMD ya. CMD. Nah, saya akan buka CMD. Saya contohkan satu untuk Nah, saya buka CMD. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, terlihat ya. Nah, jadi CMD ini ya. Nih. Saya kasih satu contoh. Saya akan ping ke detik.com. Ya, ping detik.com. Ya. Nah, kalian perhatikan nih. Kalian perhatikan pada IP ini. Ya. Ketika saya ping detik.com, yang muncul pinging detik.com ya, itu 203.190.242.211. Ini yang perlu kalian tahu bahwa ini adalah IP address dari detik.com. Ya. Itu adalah IP address dari detik.com. Nah,
Kita contohkan lagi yang lain. Apa? Misalnya apa misalnya? Google ya. Kita coba contoh Google ya. Kita coba ping google.com. Berapa sih IP-nya google.com? Maaf, bukan koma ya. Saya pakai koma. Titik ya. Nah, ping google.com. Oke, ya kita bisa lihat. Ini berbeda. Kalian bisa lihat ya, reply apa namanya IP-nya detik.com sama IP-nya google.com itu berbeda. Nah, untuk IP-nya google.com itu ada 142.251.10.113. Ya, itu adalah IP dari google.com. Nah, itu ya. Oke. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, barangkali ada yang tanyakan. Silakan. Yo. Oke, di sini bertanya. Ya, siap Mas Torik. Ada domain .com dan domain.id. Apakah domain tadi berbeda kecepatannya? Ya, jadi pertanyaannya Mas Torik adalah apa sih antara domain.com sama domain.co.id itu kecepatannya berbeda. Ya. Itu kecepatannya berbeda atau tidak? Nah, pertanyaannya bagus sekali Mas Torik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apa ada nggak sih perbedaan kecepatan antara yang .com sama .co.id? Nah, silakan barangkali ada yang mau menanggapi. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Lebih cepat yang .com, Pak. Gimana Mbak Siti Hana? Bisa diulangi? Lebih cepat yang .com, Pak. Lebih cepat yang .com, benarkah? Mungkin ada jawaban yang lain. Ada jawaban yang lain? Ya silakan, siapa yang tahu? Ada jawaban yang lain? Ya, Mbak Melisa? Sama Pak, karena hanya penamaan saja. Iya, betul sekali ya. Jadi sama, itu tidak berpengaruh. Ya, itu tidak berpengaruh. Ya, nah, antara domain.com antara domain.com sama .co.id itu hanya penamaan saja. Betul sekali Mbak Melisa jawabannya ya. Itu jawabannya sangat bagus. Ya, jadi itu hanya penamaan saja. Oke ya. Nah, oke, kita lanjut dan saya akan sedikit mengenai memberikan tayangan mengenai mengenai bagaimana sih DNS server itu ya. Nah, saya akan berikan tayangannya sebagai berikut. In the world of networking, computers don't go by names like humans do. They go by numbers. Because that's... Oke ya, ini saya jelaskan. Jadi gini, di dunia ya, semua komputer yang ada, itu ketika terhubung, itu semuanya menggunakan ini dia hilangkan dulu. Nah, oke. Saya ulangi. Oke. Nah, jadi ada sebuah komputer, kemudian ada komputer lagi, ya. Mereka mempunyai IP masing-masing, ya. Itu. Nah, jadi perlu kalian tahu bahwa komputer-komputer yang terhubung ke internet itu semuanya mempunyai alamat IP masing-masing, ya. Nah, kemudian ini nanti akan dijembatani, ya. Jadi ya ini sebetulnya hampir sama dengan kalian memanggil ke teman, gitu ya. Ada Tom, John, dan Mac ya. Kalian ketika memanggil temannya kan mungkin ada bilang Torik, ya ada bilang Fahril. Nah, itu masing-masing komputer juga punya nama, tapi namanya menggunakan alamat IP, ya. Itu kalau pada manusia itu menggunakan nama, ya misalnya ada Fahril, ada Siti Hana, ada Melisa,
kemudian ada lagi siapa namanya Ihsan dan yang lain-lain ya, ada juga Benaya dan yang lain-lain. Nah, tapi pada komputer itu menggunakannya alamat IP. Nah, kemudian ya, kemudian gini. Nah, kita lihat dulu. Nah, mereka untuk saling berkomunikasi ya, untuk saling berkomunikasi ya, tentu mereka membutuhkan apa namanya ya nama ya, dan ada apa namanya yang menjembataninya. Nah, jadi di sini IP itu akan menerjemahkan ya DNS ya, DNS itu akan menerjemahkan menjadi IP dan juga DNS itu juga akan menerjemahkan menjadi IP apa menjadi domain. Sehingga apa? Sehingga kalian mudah untuk mengingat sebuah server ya. Itu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini nih pada ada ini nih ya. Nih. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Itu nanti yang menjembatani apa namanya ya, jadi yang menjembatani antara komputer dengan server ya dan dengan manusia yaitu dengan menggunakan domain name system. Jadi domain name system ini akan apa namanya ya. Nah, saya akan lihat. Jadi di sini domain name system itu akan merubah IP address menjadi nama dan juga sebaliknya merubah domain atau nama menjadi IP address. Sehingga kalian bisa lihat di sini itu ada google.com, IP address-nya 194. Ini contoh ya, 174.1828. Kemudian microsoft.com, IP address-nya 44.182.412. Nah, jadi ketika kalian apa namanya membuka www.facebook.com itu akan dirubah ya menjadi alamat IP. Ya, akan dirubah oleh DNS menjadi alamat IP. Dan juga sebaliknya dari alamat IP akan dirubah menjadi domain oleh DNS ya. Nah, itu ya, itu adalah sebuah apa namanya bagaimana sih sebetulnya cara apa namanya bagaimana cara kerja dari DNS server itu ya. Nah, kemudian kita lihat pada kembali lagi ke sini. Nah, tadi kan ada domain ya, ada domain itu ya. Kalian bisa lihat itu ada domain, ada .com, ada .edu, .id ya. Dan yang lain-lain. Nah, apa itu domain? Nah, domain bisa kalian lihat sini, ya. Domain. Apa itu domain? Nah, domain. Nah, ini ya, ini domain. Nah, jadi domain yang kalian buka www.facebook.com itu adalah sebuah domain. Bagian-bagian domain itu ada HTTP, itu adalah protokol, kemudian www itu subdomain, kemudian ada website itu domain name, ya website ini contohnya bagi Facebook seperti itu ya. .com itu adalah top level domain. Nah, bagian DNS itu apa saja? Di sini ada root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Kemudian top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Lalu ada second level domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Kemudian third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Ya. Nah, kalian bisa lihat sini, ini adalah apa namanya domain ya, unnamed root ya, untuk root domain di sini ada .mil, .edu, .gov.com. Nah, kalau .com juga banyak sekali berakar di sini ya, banyak sekali. Nah, .edu ini contohnya juga banyak sekali, mil, .gov. Gov itu adalah singkatan dari government, edu singkatan dari education, dan .com itu adalah singkatan dari commercial. Ya.
Nah, misalkan di sini ada www.amazon.com, ya www itu third level domain, Amazon itu second level domain, dan .com-nya itu adalah first level domain. Ya. Nah, ini contohnya, ya, contoh URL, ya, contoh URL. HTTP itu ada protokol, ya, www subdomain, example ini ya, contoh itu root domain, ya, .com itu top level domain, dan blog subdirectory, kemudian ada page name itu file name, ya. Nah, itu adalah contoh dari URL, ya. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, ya, barangkali ada yang tanyakan. Barangkali yang belum paham, silakan barangkali tanyakan dulu. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, siap. Mas Fahri. Kan ada Ya, gimana Mas? Mas Torik. kan ada hostname dan domain. Terus hostname semisal hostname saja boleh atau tidak, Pak? Oke, hostname saja atau domain gitu ya. Jadi gini, kita lihat di sini. Kita lihat pada, kita coba buka CMD ya. Kita lihat. Nih, ya. Kita coba lihat ya. Ketika ada misal ya mail.google, ya, mail, kita coba ping ya, ping mail.google.com. Nah, ini ada satu contoh. Jadi ini Google itu adalah domainnya, sedangkan mail ini ada hostname-nya ya. Jadi bisa nggak sih kalau misalkan hostname itu apa namanya di internet, hostname boleh sama ya, tapi domain harus berbeda. Jadi gini, tadi kan ini ada contohnya ya, ada mail.google.com, juga saya kasih contoh satu lagi yaitu mail.yahoo.com. Nah, saya lupa kasih ping. Oke ya, saya kasih ping. Nah, kalian bisa lihat ternyata masih bisa. Ya, jadi pertanyaan tadi Mas Torik adalah apa namanya, contoh hostname. Ya, apa namanya, hostname itu ada hostname dan domain. Terus kalau hostname boleh apa tidak gitu ya. Nah, kesimpulannya boleh sama atau tidak antara domain sama hostname? Ya. Boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Oh, boleh. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi itu kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulannya adalah hostname di internet boleh sama, tetapi domain harus berbeda. Contohnya adalah ini. Ya, ini domainnya Yahoo sama domainnya google.com. Tapi sama-sama pakai mail awalnya di depannya. mail.google.com ya. Ini juga mail.yahoo.com. Ya. Tapi di belakangnya kan berbeda, domainnya berbeda. Ini punya Yahoo, ini punya Google. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, Mas Torik ya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau memberi kesimpulan? Yo, silakan, yang siapa yang memberi kesimpulan? Saya, Pak. Ya, Mas Benaya ya. Oh ya, silakan Mas Benaya. Apa kesimpulan yang Anda peroleh untuk pembelajaran hari ini? DNS digunakan supaya kita tidak perlu mengetikkan IP address, tapi nama langsung seperti youtube.com atau facebook.com. Oke, ya itu kesimpulan pertama ya. Kemudian ada lagi? Saya, Pak. Ya. Domain di internet ada root, ada top level, second level, dan third level. Oke, ya terus ada lagi nggak? Yo, siapa lagi? Ya, gimana Mas Ihsan? Hostname di internet boleh sama, tapi nama domain harus berbeda. Oke, ya betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Benaya, Mas Sofyan ya tadi ya, dan juga Mas Ihsan ya. Jadi ada DNS itu digunakan supaya kita tidak perlu mengetikkan IP address,
tapi nama langsung, contohnya youtube.com ataupun facebook.com. Ini sebetulnya seperti kalian ketika memanggil telepon ke teman kalian. Ya, kalian ketika mau telepon itu kan kalian tidak perlu mengetikkan nomornya. Ya, cukup dengan mencari namanya. Misalkan ketika Torik akan memanggil Mas Benaya, itu akan mencari di buku teleponnya, ya di buku teleponnya yaitu adalah Benaya, ya kemudian baru panggil. Kan nggak mungkin mencari, oh tadi nomornya Benaya berapa ya? Itu nggak mungkin. Ya, kamu akan mencari namanya pada kontak ataupun daftar telepon, tuh ya seperti itu ya. Nah kemudian bahwa domain di internet ada root, ada top level, ada second level, dan third level. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu Mas Ihsan, yaitu ada menyimpulkan bahwa hostname di internet boleh sama, nah, tapi nama domain itu harus berbeda. Nah itu ya. Nah, oke, sebelum saya akhiri, silakan kalian mengerjakan dulu kuis yang sudah saya bagikan pada pada grup kelas. Ya, silakan kalian bisa buka grup kelasnya, kemudian kalian kerjakan soal yang sudah saya berikan. Ya. Silakan saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Ya, waktunya sudah selesai. Oke, saya coba lihat hasilnya. Waktunya sudah selesai. Silakan bagi yang sudah bisa langsung mengirimkan ya. Yang sudah selesai mengerjakan bisa langsung mengirimkan hasilnya. Ya. Kemudian saya lihat dulu hasilnya. Ya, hasilnya bagus-bagus sekali. Jadi kalian berarti memahami materi yang saya sampaikan hari ini tentang DNS server ya. Oke anak-anak, jadi waktunya sudah habis ya. Jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus beribadah ya, tekun belajar, tekun beribadah agar kalian bisa sukses ya, bisa menjadi orang sukses di suatu hari nanti ya. Dan kemudian juga jangan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa ketika kalian akan pergi keluar rumah, kalian gunakan masker ya, karena kita masih dalam masa pandemi ya. Silakan kalian gunakan masker ya. Minggu depan kita coba ya, minggu depan kita bertemu kembali, kita coba melakukan konfigurasi DNS server ya. Minggu depan kita akan mencoba konfigurasi DNS server ya. Begitu ya. Ya, Pak. Nah, ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, saya minta untuk salah satu menutup ya dengan doa, memimpin doa atau menutup beberapa kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini dan juga kita mendapatkan hidayah ya dari pembelajaran hari ini. Ya, saya minta tolong salah satu untuk menyiapkan doa penutup. Oke, acara demi acara kita telah lalui. Alangkah untuk penutup kegiatan pada siang menjelang siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Alhamdulillah. keahliannya. Ya, sampai bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh.